Nama saya Budi, asli saya Banyuwangi, tepatnya di sampingnya base campnya. Iya, hampir 1 kilo dari sana, 800 meter dari situ. Saya baru kenal itu justru, terus saya kejar ke sini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya monggo, Pak. Gak apa-apa. Waktunya 2-3 menit boleh. Cerita sedikit boleh, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aim Kasim, asal dari Sukabumi, Jawa Barat. Melihat ikut pelatihan ke sini, sebenarnya lihat dari YouTube mungkin ada yang sama. Sekitar 2 bulan apa 3 bulan yang lalu, tapi sebetulnya lihat Pak Bayu itu kalau nggak salah 5 tahun yang lalu, cuman waktu itu waktu share di YouTube-nya itu di peternakan ayam kalau nggak salah, yang kontennya itu membuat pakan ayam itu dari limbah dapur kalau nggak salah, seperti itu secara singkatnya. Motivasi saya datang ke sini yang pertama karena melihat di daerah saya sendiri di kampung gitu, jadi potensi yang mungkin belum dimaksimalkan itu di pertanian. Kebetulan dengan konsep Pak Bayu, mudah-mudahan proses bertani atau cara bertani itu mulai dari pupuk atau kebutuhan tanaman-tanaman itu bisa dikatakan 0 rupiah, walaupun memang sebenarnya enggak 0 rupiah mungkin karena memang ada biaya yang mengerjakan, tapi secara istilahnya mungkin dikatakan 0 rupiah. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berubusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rohim. Asli saya Banjarnegara, Jawa Tengah. Numpang lahir tapi Pak ya. Kalau sekarang domisili saya di Bengkulu Utara. Nah, kurasa itu saya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat-singkat ini ya. Kayaknya nggak punya cerita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi dari Cilacap bagian barat, sudah berbatasan dengan Jawa Barat ya. Background saya cuma seorang kuli bangunan, jadi tiap hari bergelut dengan semen dan batu gitu kan. Motivasi saya ikut pelatihan Pak Bayu ini, satu, melihat keprihatinan di masyarakat di mana kok kondisi lahan pertanian itu semakin hari kok semakin hasilnya gak maksimal gitu kan. Tiap hari, tiap musim pasti itu hasil panen, karena kita mayoritas padi, itu rata-rata hasilnya turun, antara rata-rata 50 kilo, 1 kintal kah mesti ada penurunan hasil gitu kan. Kemudian kemarin-kemarin kita lihat seharusnya, kalau kita lihat di lapangan itu kan setelah musim kemarau agak panjang, musim tanam satu itu tanaman padi mestinya harusnya subur gitu kan. Ternyata fakta di lapangan hari ini itu malah kayak gimana yuk, subur pun enggak, ya kayak gitu sajalah itu kan. Jadi merasa prihatin gitu. Kemudian ya untuk motivasi pribadi saya ingin ibaratnya mandiri secara finansial dari jalur pertanian, itu saja ya. Dan lebih umumnya bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan, ya, gitu. Biar meriah, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, saya bisa hadir di sini. Saya dari Jambi. Nah,
harapan saya bisa hadir silaturahmi di sini ini, mudah-mudahan saya bisa diterima di keluarga Pak Bayu di Ningrat beserta komunitasnya. Harapan saya bisa punya saudara banyak. Nah, dari situlah mungkin bisa saya dapat ilmunya kan dari kita semua juga, iya, terutama kayak dari Pak Bambang ini. Dan tidak lupa saya terima kasih sama Pak Bambang karena bisa didaftar di sini. Sangat sulit prosesnya bisa hadir di sini Pak Bambang. Jadi itulah, jadi terima kasih banyak. Mudah-mudahan saya bisa dianggap jadi saudara besar BSM Pak Bambang. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Mas Hudi. Iya, lupa namanya Mas Hudi. Itu Pak Bambang. Terima kasih. Sampai lupa nama. Monggo, lanjut Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya cukup singkat, pemberian orang tua, nama desa Suranto. Orang desa ya, nama orang desa. Terus asal saya dari Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Jumantono, satu kecamatan dengan Pak Bambang. Paling dari rumah saya ke tempatnya Pak Bambang itu kalau naik motor 15 menit. Jadi untuk beli katalis ataupun pupuk yang sudah jadi, saya langsung ke tempatnya Pak Bambang. Lebih dekat, iya. Saya pernah lihat di YouTube-nya itu penasaran. Saya klik nomor HP-nya itu. Kemudian saya japri sendiri di mana tepatnya mau saya datangin langsung. Oh, ternyata cuma tetangga desa. Padahal paling tidak 1 bulan 2 kali apa 3 kali saya lewat desa situ, tapi belum tahu. Iya. Karena setiap arisan itu keluarga arisan saya yang di sebelah selatan rumahnya Pak Bambang itu, yang pas turun terus nanjak dikit pas pertigaan mentok itu masih saudara itu. Saya kira cukup dari saya. Terima kasih waktunya yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, monggo. Selamat pagi Bapak-bapak sekalian sama Ibu. Saya Dewa Adi dari Klaten Pak ya. Motivasi ikut pelatihan ini sebenarnya saya ingin mencari ketenangan dan ketentraman hidup Pak. Saya sekarang masih kerja Pak ya. Kerjaannya bisa dibilang, mohon maaf negatifnya itu mengeksploitasi alam Pak ya. Saya ikut di pengeboran minyak dan gas bumi Pak. Jadi misalkan ada panas bumi di sekitar sini, misalnya kita bor itu nanti efek panjangnya itu sudah nggak dingin lagi seperti ini Pak, menjadi panas itu Pak. Dari situ saya ketemulah dengan channelnya Mbah Bam dan Pak Bayu itu kok sreg di hati gitu Pak ya, untuk karena kerjaan yang saya tekuni sekarang ini bukan rezeki gitu Pak, agak berkah di saya adanya cuman pengen kesana gitu aja Pak, enggak membawa ketenteraman hidup gitu Pak. Cukup sekian dari saya Pak perkenalannya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dari nama saya aslinya itu M Taryono, SPMM itu titel yang datang dengan sendirinya. Seneng pertanian, MM-nya montang manting. Saya terinspirasi datang ke sini nih karena saya lama menggeluti pertanian. Pertama dulu pengalaman saya bertani di transmigrasi
di Riau, tepatnya di Gunung Kateman, Indragiri Hilir. Setelah saya pulang kembali bertani dan sampai ada keberhasilan, sampai anak pada mondok ke pesantren, ada yang kuliah sampai selesai. Tapi untuk detik ini saya mempunyai kendala dalam pertanian. Banyak lahan yang nganggur karena pupuk itu kesulitan. Sudah mahal dan hasilnya kurang maksimal, terus pupuknya dibatasi oleh pemerintah. Sudah dibatasi, pendapatannya juga sulit, harus pakai kartu tani. Mengajukan kartu tani harus SPPT-nya harus lunas. Akhirnya banyak kesulitan. Saya membaca, saya diajak guru kita yang namanya Kiai Mujibur Rahman untuk ikut pelatihan di PSM. Alhamdulillah saya bisa hadir bersama rombongan dari Tegal. Dan nama saya yang sekarang itu M. Khotiruddin, juga diganti oleh guru saya Sohibul Fadilah Gus Mujibur Rahman. Tapi saya yang sekarang itu dikenal di masyarakat namanya M. Khotiruddin. Bahkan di kalangan kita banyak yang ngerti nama saya. Itu karena namanya sudah diganti M. Khotiruddin. Karena saya pendaftar dengan nama M. Taryono, karena identitas yang ada di KK, ada di KTP tidak bisa dirubah karena terkait dengan keluarga. Itu saja perkenalan di saya. Sekali lagi saya mohon maaf barangkali terhadap ucapan yang kurang pas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Boleh ditepuk tangan nih. Monggo, Pak. Halo, 1, 2. Loh iya, masih muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajar Wijang Kusuma. Aslinya Ajar Wijang Kusumo. Jadi saya robah waktu SD. Izin Bapak saya boleh nggak? Ini kan EYD sekarang. Ya nggak apa-apa. Nah, kalau dari nama saya orang Jawa asli, Pak. Dan dari dinasti Mataram. Bukan yang gaya Cahyono yang model sekarang, bukan. Nama saya itu termasuk barang langka. Pernah saya temuin Ajar Cahyono. Jarang sekali yang ini, Pak. Tapi nggak sebutkan aslinya kayak apa, nggak, maksudnya artinya nggak apa, simpen aja. Nah, Bapak saya memang orang Kejawen dan juga petani juga dan pedagang juga. Maka di situ masuklah nama-namanya itu. Tapi saya nggak boleh jadi petani, Pak. Waktu kecil memang pernah ke sawah, bantu-bantu, ada yang garu di sawah, bantuin, sebagainya, ngirim orang ngirim orang garu sebagainya itu biasanya saya, bukan saudara saya. Nah, tapi saya nggak boleh bertani. Beternak pun nggak boleh maunya. Padahal di rumah ada sapi, dulu juga ada kerbau. Angon pernah gitu. Jadi kita itu memang sudah terbiasa sejak kecil dijauhkan dari pertanian, dan tidak hanya sekarang, dalam artian seakan-akan bertani itu ya nggak punya masa depan. Bahkan waktu trainingnya Pak Bayu di Madura, orang Madura itu malu, Pak, kalau profesinya petani, anak-anak muda itu. Sehingga ya kalau perlu diumpetin banget gitu. Nah itu. Nah, sekarang ini saya sudah mungkin 5 tahunan itu relawan, Pak, di pesantren. Logikanya nggak digaji, Pak. Ya gitu. Nah, di sana saya memahami ada yang pesantrennya tahfidz Quran, Pak, hafal Al-Quran, penghafalan Al-Quran. Itu saya lihat ada yang ya daya hafalnya kurang. Kalau saya malah 0 mungkin. Nah, akhirnya ada kandang, saya isi domba, bukan domba saya, Pak, minta dombanya dari yayasan gitu. Sekarang tinggal 9 mungkin, karena kalau ada acara dipotong, ada acara tamu potong, udah beranak potong lagi. Nah itu, Pak. Nah terus ayam juga begitu, jadi urusan saya ayam sama domba. Kemarin yang yayasan ngomong, ini hari raya ayamnya dihabisin ya. Kenapa? Karena itu kotorannya masuk ke terasnya asrama.
kena wes. Ya nggak apa-apa, bukan ayam saya sih Pak, bukan domba saya, nggak apa-apa. Nah, cuman dari domba ini ya kalau tiap tahun ya jualan domba mungkin bisa sampai ya bisa 100 lah, sapi mungkin bisa 20. Nah, yang jadi masalah itu sekarang saya punya apa yang dikatakan sebagian dari Pak Bambang ini, ya Pak Bambang ini, Pak Bayu, ada Pak di situ yang namanya limbah, ya teletong ataupun yang ada di sekarang itu serintil Pak, ya kan, kotoran kambing itu. Nah jadi persoalan saya belum pernah mau Pak masuk ke pertanian sebelum saya bisa buat pupuknya. Udah lama saya menggeluti ini 5 tahun lebih, tapi saya belum bisa masuk ke situ. Karena kalau pakai apa Pak? Nah pengalaman kemarin, tahun kemarin tuh pakai, sampai pun beli apa Pak yang itu pupuk apa nih, media tanam atau yang itu pupuk-pupuk yang katakan organik sebagainya. Ketika dites oleh istri saya beli apa itu pH-nya Pak, ada yang bagus sampai 7, ada yang bahkan nggak nyampe 5 Pak. Nah kalau itu dites begitu, kalau ditanemin kan juga bisa jadi nggak bagus. Jadi malah kita menambahkan nggak bagus itu. Makanya kami berharap kesini itu betul-betul bisa mendapatkan bagaimana, bukan hanya bagaimana saya bisa masuk gitu. Lalu yang sangkutan seperti itu, mohon maaf, saya memang anaknya orang Jawa, tapi saya coba dalamin Islam, saya nggak terima Jawa aja. Dan saya alhamdulillah di Malang waktu kursus itu, waktu kuliah dapat pelajaran terjemah Al-Quran Pak. Saya bawa sampai ke Jakarta. Tapi akhirnya kalau toh saya bisa ngajar, bahkan di pesantren pun kalau diajarin hanya tahfidz Al-Quran, itu pincang Pak. Pincangnya apa? Mereka hanya ngerti dalil urusan ibadah, tapi mereka gak bisa masuk ke pertanian dan peternakan aja lah, gak bisa perikan sebagainya. Ini gak bisa masuk. Maunya kerja, kalau sekarang anak itu saya cek rata-rata kemarin tuh maunya di komputer Pak. Basicnya perkantoran, administrasi, yang kayak gitu. Yang biasanya ada gajinya, ada jaminannya, entah BPJS, semacamnya. Itu yang ada. Sehingga begitu sulitnya mempengaruhi. Nah, alhamdulillah kami termasuk orang yang meracuni Pak. Meracuni mereka untuk masuk ke peternakan maupun pertanian lewat, ya tadi itu Pak, lewat domba sama ayam. Alhamdulillah kemarin untuk tahun ini mereka ada satu yang sudah masuk ke sekolah pertanian, pesantren lah. Itu ada pertanian, ada peternakannya. Itu satu orang. Nah itu satu. Tapi angkatan ini kayaknya nggak ada. Mungkin angkatan berikutnya. Jadi fungsi saya termasuk menghasut orang Pak. Untuk membelokkan orang. Kenapa? Provokator. Jadi kalau masuk semua, misalnya jalan kayak dulu Brebes sampai ada yang mati banyak dulu. Ketika saya di Kalimantan tuh, Brebes tuh, itu karena semua kan ingin masuk ke situ semua, macet jadinya. Sama kalau ingin masuk ke mana, komputer semua, loh sing liyane ngerjani sapa? Padahal sing nganggur malahan. Padahal peluangnya di pertanian besar. Nah itu. Tapi Pak, kalau saya ngasih tahu orang di situ nggak sembarangan. Pasti saya banyak mau, tapi biasanya saya katakan, kamu berani jadi juragan nggak? Kamu berani jadi pengusaha nggak? Kalau mau jadi peternak ataupun petani nggak usah. Kenapa? Biasanya hasilnya nanti yang untung tengkulaknya. Itu. Jadi, nah latar belakang saya Pak di pesantren saya itu sebetulnya subur Pak. Tapi masalahnya di sana itu orangnya asli kayak Jabotabek. Apa Pak kira-kira? Hah? Bukan Pak. Nggak tahu kalau di sini mungkin nggak. Saya lihat pagi-pagi ibu-ibu tadi sudah nyunggi apa nih rumput tadi situ. Di sana itu orang Jabotabek itu Pak, sukanya itu panen, tapi nggak ikut nanam. Bukan nggak mau nanam lagi, nggak ikut nanam. Iya, di tempat saya itu subur, gitu. Saya itu Pak sekarang ini diserai sebetulnya 1,5 hektar Pak untuk ngelola. Nah itu, okay. Jadi tapi kami nggak berani terima rasanya. Nah itu kenapa? Ya keamanannya yang nggak ada. Oke, tuh itu aja. Hah? Oke. Saya lahir di Jawa Timur di Lumajang, sekolah di Malang, jadi di Lumajang sampai SMP, Malang sampai kuliah selesai, ke Jakarta, tinggal di Bogor di Cibinong. Saya kira itu.
nanti bisa dilanjutkan ya, itu masalahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Belakangnya Pak, monggo. Harus ke depan, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak. Iya. Kan biar tampil di YouTube soalnya nanti. Terima kasih kesempatannya Pak Bambang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama mohon maaf saya tidak pakai seragam, bukan karena tidak kompak, tapi karena biasanya seragam pembagian itu saya tidak muat. Nah, ini termasuk di sini. Ya. Nama saya Yudi dari Yogyakarta. Kalau ditanya aktivitas real saya di pertanian, saya ini petani hortikultura, cabai dan tomat di lahan 30 kali 300 cm, Pak. Ya. karena hanya di atas pagar depan rumah ya. Itu paling 3 tanaman, tapi yang menikmati banyak Pak. Banyak anak kos lewat itu metik. Pak, saya minta padahal tidak ada orang itu. Jadi sudah bermanfaat untuk orang banyak, Pak. Ya sama aja. Kalau motivasi saya mengikuti pelatihan ini karena saya mengelola ya tanah sawah yang sudah turun-temurun dari simbah-simbah buyut dulu. Kebetulan saya yang mengelola. Nah ini dikerjakan orang lain dengan sistem maro itu. Nah, tahun-tahun terakhir ini petaninya selalu mengeluh karena pupuk tidak ada, dan saya cek sendiri memang ya tidak ada, dan cenderung di mafia kalau di daerah di sana. Jadi pupuk bersubsidi harganya pupuk premium. Nah, itu. Kalau tidak dipupuk hasilnya juga menurun drastis. Jadi bingung. Padahal kotoran hewan itu di sana melimpah, dibuang-buang. Bahkan membuangnya itu pakai tenaga, pakai biaya. Jadi kan cocok sekali ini. Ya. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan berantem Pak, temen ini Pak. Berat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya sama dengan beliaunya, Bambang. Asli saya Paraan, Temanggung dekat. Hanya 1 jam. Jiplak saya namanya. Iya, enggak, saya duluan umurnya tapi putih ini kok. Lah. Jadi saya aslinya petani tembakau dan pernah mencoba pertanian horti dan segala macam, pusing, harus perawatannya super intensif bagi saya karena saya terbiasa dengan tembakau sing open-openane gampang gitu. Jadi saya ikut sini. Siapa tahu nanti di pertanian-pertanian lain selain tembakau bisa maju, dan saya sebagai contoh di sana, karena nek ngajak petani di sana kadang-kadang masih susah, tetapi harus ada contoh dulu. Jadi nanti ilmu dari sini akan saya aplikasikan di tempat saya, bagaimana nanti hasilnya, dan mereka akan bertanya kalau ada hasil itu. Sekian dulu perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Yusuf Cahyono. Cuman kelihatannya saya yang paling tua di sini, Pak. Saya pensiun itu tahun 2008. Nah, udah lama lah.
Cuman karena tua jadi ceritanya boleh panjang nggak Pak? Oh boleh. Tapi saya nggak setuju sama Pak Bambang itu. Apalah pabrik udut. Oh saya nggak ngudut sih, dari kecil saya nggak ngudut, jadi saya nggak cocok sebenarnya. Nah, iya. Baik Pak, jadi tujuan saya ke sini itu benar-benar pengen belajar, karena saya nggak tahu sama sekali tentang pertanian, sama sekali nggak tahu. Background saya itu mesin, dan buat saya pertanian itu misteri. Benar-benar misteri loh, masuknya itu pupuk, keluarnya bisa durian, bisa cabai, bisa macam-macam itu misteri buat saya. Saya merancang pabrik kelapa sawit, pengolahan kelapa sawit, inputnya cuma kelapa sawit, keluarnya minyak itu kan, cuman itu mikirnya susah. Kalau ini tinggal nanam aja udah keluar sendiri, jumlahnya banyak lagi. Jadi buat industri buah itu atau industri cabai, buat saya luar biasa. Gusti Allah itu maringi udah berlebihan buat kita. Yaitu yang membuat saya tertarik, dan saya sekarang coba memotivasi yang muda-muda ini Pak, sedikit. Ya, saya waktu lulus SMA itu saya berpikir, kalau saya sekolahnya hanya SMA, kalau saya kerja mau jadi apa Pak? Ujung-ujungnya jadi apa? Sehingga saya dulu berniat kalau saya nggak sekolah melanjutkan, itu saya mau transmigrasi. Iya, transmigrasi, karena berhasil tidak berhasil itu tergantung dari diri pribadi. Tapi kalau kerja tergantung dari atasannya, mau prestasi seperti apa ya gajinya semono. Ping rolas ya sakmono kuwe ping rolas setahun. Nah, tahun 97 saya kan kerjanya di kontraktor, jadi ada kontrak baru ngantor Pak. Jadi saya di bagian engineering. Tahun 97 itu saya kebetulan ada pekerjaan di daerah Mesuji. Mesuji yang bagian Lampung itu. Kan Mesuji ada yang utara itu ikut Palembang, yang selatan ikut Lampung. Nah, saya ketemu sama salah satu orang dari Wonogiri, saya ingat saya itu dari Wonogiri, namanya lupa. Kira-kira di umurnya sekitar 45 tahun lah, sebaya lah sama saya. Dan cerita-cerita itu sebenarnya ceritanya persis seperti apa yang saya terima, saya dengar pada waktu saya pingin transmigrasi itu waktu saya sama. Jadi dia punya 100 hektar waktu itu Pak. Nah 100 hektar itu dapatnya dari mana? Berapa puluh orang yang transmigran itu umumnya nggak betah. Dia pulang kampung, tanahnya dijual sama tetangganya yang transmigran juga. Nah itu dibeli, terus tanahnya diolah, hasilnya dipakai untuk bayar yang punya, orangnya sudah buru-buru pulang. Dari melakukan seperti itu, dia akhirnya bisa dapat 100 hektar, dan waktu itu ditanemin kelapa sawit, dan pada saat itu tahun 97, 1 hektar kelapa sawit itu menghasilkan per bulan bersih 1,5 juta Pak. Kebayang nggak kalau 100 hektar, jadi lebih. Jadi mungkin ini bisa memotivasi yang muda-muda untuk untuk bertani, karena hasilnya banyak. Kalau transmigrasi tua ngono apa dia sudah dijamin mau transmigrasi kemana? Iya. Iya, artinya bahwa pertanian itu kalau 10 ayam 3 ton miliarder itu saya juga ngalami Pak, tapi tidak sampai miliarder. Waktu kecil saya pelihara ayam sobo, setelah beberapa bulan udah ratusan Pak, orang makani loh. Sobo zaman dulu sobo. Ya itu aja lah. Saya kira cukup ya.
Saya asli Wonosobo, lahir Wonosobo. Sekarang KTP di Jogja, KTP. Beberapa tahun ini saya tinggal di Wonosobo. Selebihnya nanti di pertanyaan aja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo, Pak. Matur nuwun. Perkenalan, nama saya sesuai KTP Pak, karena kemarin ketika saya nulis Widadi begitu saja diprotes. Itu Amit Sewu yang di grup akun Bambang itu, Pak Bambang, Bayu Ningrat itu. Yang Bayu, yang peta itu, Pak Bambang. Oh, dua-dua. Nama saya lengkapnya Sri Widadi. Saya paham nama saya Sri itu raja, Widadi itu cinta kasih. Jadi orang tua memberi nama saya itu maksudnya raja yang cinta kasih, begitu Pak Bambang. Begitu. Orang Jawa kan gitu. Terus saya ini perkenalan berapa lama? 2 menit. Oh, 2 menit. Saya takutnya kalau terlalu panjang nanti, yang lainnya nggak kebagian. Motivasi saya ke sini itu Pak, belajar thalabil ilmi. Yang kedua pengen salaman sama Pak Bayu Pak. Ya motivasi saya itu, karena kalau cuma belajar pakai YouTube sudah bisa, artinya kan melihat kan begitu, tapi kan kalau belum ketemu dan jabat tangan kok orang durung marem, nanti diingatkan Pak Bambang saya. Kalau belum salaman saya untuk salaman, itu saja. Terus basic saya masih petani pemula, nganten mawon. Belum punya sanad. Oh nggih, saya dari Rembang. Rembang itu perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah yang paling utara. Rembang, ya, perbatasan dengan Tuban, yang timur, yang barat perbatasan dengan Pati. Kering Pak, panas, makanya nek kene rada kedinginan. Matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu, selanjutnya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nama saya Ibu Yaif Nur. Saya dari Yogyakarta. Motivasi saya, tapi sebelum saya cerita dulu ya Pak. Saya sampai mau daftar Pak Bam ini, Mbah Bam ini, saya inden Pak. Padahal nggak ada inden Bu. Gitu. Banyuwangi buka. Saya langsung, saya kan Banyuwangi, saya mau beli tiket Pak. Siap Pak, sudah tutup. Waduh, saya menunggu-nunggu kapan ini saya bisa ke sini. Saya melihat YouTube untuk bisa ke sini, bisa daftar nih karena YouTube ya. Dan saya senang sekali karena yang ditawarkan ini sangat cocok ya, alami sama apa namanya? Apa Pak? Organik ya, tapi katanya nggak mau dinamakan organik. Ya alami gitu ya, saya senang yang alami. Saya bukan petani, tapi saya suka cinta tanaman. Dan saya suka menanam. Ya dulu sukanya menanam tanaman hias ya, tapi sekarang saya mulai beralih kepingin nanam yang bisa dinikmati ya, misalnya cabai, tomat dan lain sebagainya. Saya nggak punya lahan, saya di kota ya Pak, di kota Yogyakarta, saya di kota Yogyakarta, itu cuma luasnya kota Yogyakarta itu 32 km persegi, jadi nggak ada pertanian. Kalau ada itu cuma yang di pojok-pojok misalnya di daerah bener ya Pak Yudi ya, sama di mana gitu, sedikit sekali. Dan di kota Yogyakarta itu digalakkan namanya dari pertanian itu lorong sayur ya Pak Yudi ya, lorong sayur. Kalau ternak lele apa namanya, lele yang kecil cendol. Jadi lele cendol itu cepat sekali, berapa bulan
Iya, lele cendol itu dia kasihan loh Pak, di drum, dikasih drum, dia cuma melungker gitu terus. Jadi lelenya itu agak melungker karena dia di drum yang biru itu ya. Ya, saya kasihan juga. Iya. Iya di drum. Terus motivasi saya sebenarnya saya kepingin menanam apa yang aman untuk tubuh ya, karena kesehatan dimulai ya, saya cocok sekali, kesehatan dimulai apa yang kita makan, apa yang kita nikmati ya. Jadi mungkin yang alami-alami itu baik. Benar sekali yang dikemukakan Pak Bambang tadi, segala penyakit itu berawal dari apa yang kita makan. Kalau dikelola tidak baik ataupun kurang pas, apalagi dengan pupuk-pupuk kimia yang malah membuat rusak tanah ya Pak ya, nah, itu tidak baik juga untuk tubuh. Nah, gerakan organik atau alami ini saya senang sekali bisa mendapatkan di YouTube konten ini. Maaf saya ada warisan tanah di Kulon Progo, itu sedikit akan saya manfaatkan. Saya sudah tebangi 4 tahun yang lalu Pak. Tapi saya tidak punya konsep dan tidak memulai. Jadi tumpukan kayu-kayu itu saya biarkan merayap tumpukan itu karena saya belum punya konsep. Saya menemukan YouTube ini, oh ada 1005, untung bersyukur sekali ya. Gitu saja Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmudah. Barangkali ada juga yang manggil Pak Mahmudah, gak apa-apa. Dipanggil Pak. Ya. Kenapa? Iya, banyak manggil Pak Mahmudah. Padahal awalnya pakai Siti karena temennya laki, nggak usah pakai Siti. Jadi kayak temennya Mahmud manggilnya. Mahmuda tentunya ya. Mahmuda ya. Saya termasuk yang beruntung, alhamdulillah bisa ikut pelatihan ini karena senang tani walaupun lahannya sedikit. Kadang ngaku-ngaku 500 meter berapa kurang Pak? 500 kurang, karena di kampung saya ini kebanyakan ya sekitar segitu deh, 500 meteran. Kebumen, mana ya? Diinget-inget ya Puring, Puliharjo, Puring, Kebumen. Nah, untuk tetangga-tetangga itu lahannya sekitar segitu, tapi pada punya sapi, punya kambing, pada nggak dimanfaatin itu. Nah, karena lahannya cuma sedikit, punya cita-cita, punya kebun, jadi kebunnya namanya kebun tritikan. Nah, karena udah tua, walaupun 500 meter berikut rumah, semoga sehat, berikut anak cucu gitu. Ya begitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cari mantu enggak katanya Bu. Siap ini bapaknya nih. Mau nambah Pak? Monggo. Pertanyaannya kok cari mantu enggak itu? Nek yang nanya yang muda gitu ya Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Di sini apa yang dikatakan Bapak, ini katanya namanya Naman Deso. Saya lebih deso lagi Bapak Ibu, karena nama saya cukup singkat. Itu pemberian dari orang tua, tetap saya
syukuri dan berterima kasih kepada almarhum Bapak dan Ibu saya. Nama saya Sutimah. Itu ada artinya, tidak usah saya beberkan di sini. Karena nanti banyak memakan waktu Bapak Ibu. Lahir di Jepara, Pantura. Di Jepara itu ada 14 kecamatan. Saya yang paling utara, Kecamatan Kembang. Seandainya Bapak Ibu tur ke air terjun Songgolangit, silahkan mampir. Di situ kalau tanya Bu Sutimah, semua orang di desa tetap tahu, Pak. Bukan terkenal kayanya, pandainya dan lain sebagainya, tapi cuma di desa itu memang rasa sosialitasnya itu besar sekali, dan gotong royong kerukunan itu memang masih melekat di kampung Bapak Ibu. Saya terinspirasi masuk ke pelatihan ini karena dorongan dari motivasi dari suami dan anak saya. Saya sering membaca YouTube-nya Pak Bayu itu sekitar 6 bulan Bapak Ibu. Tapi sebelumnya itu saya memang senang dengan bertani karena mendapatkan wasiat dari ayah saya Pak Bambang, walaupun toh nanti kamu jadi pegawai apapun, bertani itu jangan ditinggalkan. Karena bertani itu membuat di hati adem, ayem, apalagi kalau melihat tandurannya itu subur, makmur, itu menambah panjang usia katanya. Karena pikirannya jernih, senang sehingga membuat atau menambah panjang umur. Demikian Pak Bayu. Setelah saya, kok Pak Bayu ya, Pak Bambang, itu kan faktor U. Karena saya sudah pensiun Bapak Ibu, sudah 3 tahun. Kalau mungkin tetangga saya, untuk apa wong sudah tua kok pelatihan buat apa gitu. Enggak masalah, itu saya biayai sendiri dan saya itu memang suka Bapak Ibu. Apalagi tertarik dengan adanya pupuk yang semakin langka, yang dulunya saya bisa mendapatkan pupuk itu cukup untuk memupuk, tapi sekarang dibuat pupuk sekali saja ndak nyampe, sehingga tertarik sekali dengan adanya pupuk organik yang telah divideokan oleh Bapak Bayu, sehingga saya sangat menggebu-gebu minat saya, sampai saya cari dari mana ini harus saya mendapatkan katalis, ternyata mendapatkan nomornya Pak Bayu, sehingga walaupun belum Pak kok Bayu ya, Pak Bambang, walaupun toh belum pelatihan saya sudah itu Pak, sudah beli. Bahkan ada yang bocor sampai rumah itu drigennya itu kosong, ndak ada isinya karena tumpah. Dan alhamdulillah sudah saya praktekkan itu, kalau ndak salah ZPT insek fungi, walaupun toh porsinya itu hanya 1/4 dari itu Pak, yang dari ditentukan, kemudian pembenah tanah, ZPT buah, sudah 3 poin yang sudah saya selesaikan. Demikianlah perkenalan saya. Apabila ada kata, apalagi tadi menyebutnya Pak Bambang saja, Pak Bayu terus, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal Sumatera, nama Norman, Kota Palembang, Kabupaten Oku Timur. Ya. Kalau kegiatan basic unak-unuk Pak,
Bu. Jadi nggak ada kegiatan. Jadi misi datang dari sini, datang ke sini ikut pelatihan Mas Bam sama Pak Bayu. Pengen dari nggak jadi apa-apa, pengen jadi apa-apa. Gitu. Jadi biar jadi ya. Pengen jadi lebih tahu. Gitu. Jadi kalau basic bertani nggak ada, insya Allah nggak ada. Mosok kalah sama yang sudah tua-tua, gitu. Yang daftar aku lihat itu sudah tua-tua. Wah, kita kalah anak muda, kan gitu. Apalagi misinya lihat dari tadi itu misinya cuman istiqomah, kayaknya enggak deh, kan gitu. Plusnya, kalau anak muda ini insya Allah plusnya ya mungkin cari duit, kan gitu. Lebihnya kita kembali organik, berarti kita lihat jati diri, Pak, kan gitu. Kita lihat asal kita dari mana dan mau kemana, kan gitu sebenarnya. Ya, gitu. Salam dari saya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puja Suma, Pak. Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Terima kasih Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendar Syah Mabrur, ya, asal dari Bandung. Motivasi saya ke sini sebetulnya ini adalah hal yang baru buat saya karena background saya adalah mengajar, gitu ya, guru, ya, guru. Sempat di tingkat dasar, sekarang di tingkat menengah, baru 3 tahun, jadi lamanya di tingkat dasar. Karena ini hal baru, makanya saya beruntung sekali bisa belajar dengan komunitas ini dan bisa ingin berkarya atau misalnya bisa membuat bermanfaat bagi yang lain. Karena sempat saya singgung-singgung ke anak-anak setelah tahu dari channel Pak Bayu itu di akhir Oktober gitu ya, dari Oktober ternyata nggak ada sama sekali yang pingin jadi petani. Ironisnya itu benar. Dulu juga saya juga belum kepikiran gitu ya petani itu apa gitu ya, karena dididik dari tingkat madrasah sampai menjadi guru gitu kan, ya fokus aja sesuai jalur gitu kan, mengajar gitu. Nah ternyata benar di lapangan itu hampir 100% cita-cita itu tidak ada yang menjadi petani. Ironis sekali, makanya saya ingin mengubah mindset semuanya. Nah barangkali kesempatan ini menjadi besar secara pribadi gitu, mungkin bermanfaat bagi yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk Pak Guru. Terima kasih Bapak Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahdi Jana, panjang nama saya sebetulnya Ahdi Jana Kusuma Dilaga, Mamangku Randangora, Pak. Mamangku randanya itulah yang bahaya, jadi mengais janda muda gitu, Pak. Saya asal dari salah satu kota kecil ya, Sumedang ya, yang terkenal dengan ubi Cilembu dan tahu Sumedang. Keluarga saya semua jualan tahu, Pak, bukan petani. Di mana ada tahu renyah Sumedang, nah itulah kelompok atau komunitas tahu keluarga saya ya. Ada di Kalimantan juga, mungkin di yang pernah Banjarbaru, Barabai dan yang lainnya. Motivasi saya ke sini, saya pensiun per 1 Desember 2023 baru nih, dengan masa kerja 35 tahun. Saya dulu bekerja sebagai penyelenggara badan BPJS ya, jadi pesertanya ada 220 juta,
Jadi termasuk bapak-bapak ini mungkin adalah peserta kami BPJS Kesehatan, Pak. Saya ditempatkan udah berbagai provinsi kecuali terakhir tahun 2022 disuruh untuk ke Biak Numpor. Nah, di sanalah saya mundur, Pak. Yang namanya Papua khawatir sekali, apalagi saya suku Sunda. Suku Sunda nggak mau jauh dari ketiak ibunya katanya. Yang terakhir saya akhirnya mengelola tanah yang ada. Ya, tapi dengan tidak punya pengalaman, gagah dan gagah yang saya temui. Saya petani melon Golden Alisa. Udah coba berbagai cara, ternyata tidak berhasil, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya, ganti lagi dengan butternut, labu madu, ternyata gagal lagi. Ternyata ya itulah, kalau tidak ada dasar dan ilmunya, apapun ya tunggu bukannya berhasil tapi musibah ya. Dengan melihat YouTube Pak Bayu, memang udah lama saya per Januari 2023, tapi susah untuk mendaftar ke sini. Ini alhamdulillah bisa kena dengan bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, ini adalah silaturahmi yang utama ke sini, dan akhirnya saya ingin belajar bagaimana sih bertani yang benar. Ternyata ya saya tertarik sekali dengan pola-pola yang disampaikan oleh YouTube Pak Bayu, terutama sekarang pun saya merambah ke dunia peternakan. Baru 2 bulan ini saya buat kandang tapi kecil-kecilan. Maksudnya ya pola yang tadi Ibu sampaikan ya 1005 itu. Itu aja mungkin Bapak. Terima kasih atas perkenannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Hakim Aziz, lahiran dari Cilacap, tempat tinggal kebetulan di Banyumas. Cuma posisi sekarang masih bekerja di Kalimantan Selatan. Goal saya sebenarnya nggak muluk-muluk, pengen berbisnis pertanian tapi yang alami gitu. Karena dilihat di Kalimantan Selatan terutama bekas-bekas tambang itu terbengkelai dengan kadar asam yang tinggi, dan di sana itu hanya permainan semuanya. Jadi kita mau berusaha ikut berkecimpung bisnis tapi yang alami. Itu motivasi saya Pak Bambang. Jadi goal saya di situ. Selama ini saya belum pernah masalah pertanian, cuma sepintas-sepintas saja, dan saya kebetulan masih bekerja di sektor pelabuhan batubara. Jadi goal saya ke situ karena kawan-kawan yang di tambang itu bingung menyuplai masalah pupuknya Pak. Jadi itu kesulitan di sana, kita mau mencoba goalnya bisnis itu Pak. Terima kasih Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Kadang-kadang lupa tepuk tangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainal Arifin. Tempat tanggal lahir Kaloran Temanggung, tapi cuman bukan pabrik tembakau kayak Pak Bambang. Bukan produksi tembakau. Tapi sekarang tinggal di Jambu, Semarang. Ikut istri. Keseharian ikut melestarikan perusakan pertambangan pasir Pak, Merapi. Jadi motivasi di sini ya, satu mau mencari ketenangan hidup dan Kekuatan mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oh, 30. Ini termasuk paling muda ya. Tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Sofyan Maskun Hadid, biasa dipanggil Adit. Saya berasal dari Blitar, Jawa Timur. Motivasi saya ke sini, saya ingin belajar lebih dalam lagi antara peternakan dan pertanian. Karena sebelumnya saya nol di bidang pertanian, sedangkan yang sudah saya alami itu kan peternakan, terutama kambing. Dan alhamdulillah belum berhasil alias gagal karena belum integrasi, karena hanya di peternakan aja, di kosnya itu tinggi, nggak ada pemasukan untuk harian. Pakan campur Pak, silase sama rambanan itu campur. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peternak yang gagal. Senang ya orang gagal. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hujaini. Saya dari desa yang terpencil, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Jadi saya itu desanya dekat dengan laut dan dekat sekali dengan hutan gitu. Kalau yang ke laut berarti sekitar setengah jam sudah sampai. Ya, kalau yang ke hutan paling berapa menit sudah nyampe. Saya termasuk dekat dengan hutan daerah saya. Bukan. Iya. Dari kalau kecamatannya memang di Pantura, Suradadi gitu. Kalau daerahnya ke sana lagi, berarti selatan lagi. Dekat dengan apa? Situs Semedo, pernah dengar? Situs Semedo itu yang situs Purbakala. Oh iya. Motivasi saya ke sini memang hampir sama dengan Bapak Raja itu ya. Memang pengen ketemu sama Pak Bayu dan timnya, biar nanti ditanya orang kata siapa, nanti kan kata YouTube gitu kan, kayaknya kurang etis ya. Jadi biar saya itu biar ketemu langsung sama Pak Bayu dan tim-timnya gitu, biar ada guru gitu ya. Dan termasuk saya manut guru, saya rombongan dari Tegal. Ya, mungkin cukup aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah, asal saya dari Tegal. Saya datang dari Tegal berlima. Motivasi saya kesini itu ya satu, menambah ilmu dan tabarukan, terutama benar kata Pak Husaini, kita kalau bicara tanpa guru ya udah gurunya YouTube, jadi nggak ada barokahnya. Dan di sini saya juga sama derek guru. Kalau basic saya itu tukang mondar mandir dagang, jadi semuanya bercita-cita hanya produksi, harus ada yang menjual. Itu saya saja. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu. Ini yang siap jualkan dagangannya teman-teman ini. Ya, cocok. Nah, tim pemasaran nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya tadi hampir sama seperti yang tadi, usia 30, Zainal Arifin. Kalau saya Muhammad Arifin. Berarti sama di belakangnya Mas. Orang tuanya beda. Kami dari Kabupaten Tegal, Kecamatan Pangkah, desanya Desa Bugas Kidul, Pak. Desa Bugas Sami tadi rombongan ada 6 orang dari Kabupaten Tegal. Alhamdulillah lumayan banyak. Motivasi atau ketertarikan saya ikut dalam pelatihan ini, yang pertama itu ajang silaturahmi tentunya. Saya bisa silaturahmi dengan Pak Bayu,
Pak Bambang juga panjenengan semua. Nggih. Nambi sedulur, nggih, nambah sedulur. Yang kedua, motivasi saya melihat di YouTube itu saya sangat tertarik dengan konsep apa yang diterapkan dari Pak Bayu, yaitu konsep ekonomi, konsep usaha, yaitu dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Saya sangat tertarik itu, di mana saat sekarang ini masyarakat kita ini sangat gengsi dengan apa produk-produk yang ada di lokal ataupun Indonesia. Ya, contoh tadi disampaikan dari Pak Bambang juga, sayur aja sudah dari impor, dan ini sangat disenangi dari ibu-ibu terutama yang suka masak. Dia akan lebih memilih sayur dari impor karena memang bergengsi, keren ya, keren. Iya, ketika dimakan padahal sama. Nah, ini kami sangat tertarik dengan prinsip ataupun konsep yang diterapkan Pak Bayu. Kemudian saya kebetulan di daerah saya bukan petani, Pak. Saya bukan petani, tapi saya penikmat pertanian. Karena konsumen, iya, saya itu background saya pedagang hasil dari petani, yaitu kacang Bugares. Kacang Bugares khas dari Kabupaten Tegal itu. Kacang Bugares, ya, itu bahwa kemarin Pak Bayu sudah menyicipi ya. Kemarin saya contoh saya bawa ke Pak Bayu. Di sini ada kendala, Pak. Kendalanya yaitu dari kami selaku pelaku usahanya itu, kacang yang dulunya itu didapat dari lokal, didapat dari petani lokal, dengan kedatangannya kacang impor itu informasinya dari India dan Amerika malah, dengan harga yang lebih murah, sehingga pelaku usahanya itu beralih membeli produk impor. Iya, seperti itu. Nah, kami kemarin sampaikan sama Pak Bayu bahwa akhirnya itu petani dari lokal itu nggak mau menanam, males, iya, karena nggak laku, dari pelaku usahanya itu membelinya impor. Dah, kami pengen mengembalikan seperti dulu, dari hulu ke hilir, dari petaninya kemudian nanti diolah dan pelaku usaha lokal itu yang membeli, seperti itu. Dan kemarin Pak Bayu sih bisa, insya Allah bisa bersaing dengan harga impor, seperti itu. Jadi saya mengikuti pelatihan ini, banyak yang ingin kami ketahui, ya mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk kami, bermanfaat untuk masyarakat di sekitar kami. Mungkin itu dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo selanjutnya Gus Mujib. Wih, mantap nih. Isine ulama tok ya, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami banggakan Pak Bambang ini namanya ya? Oh iya. Alhamdulillah saya ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam forum yang sederhana dan yang dalam keadaan ngantuk nggih. Ngantuk. Malu dong. Ngantuk. Malu dong, ngantuk. Aduh. Ngantuk. Enggak, alhamdulillah. Ya Allah, saya ditemukan di YouTube ini baru beberapa bulan, 2 bulan. Saya juga bukan orang petani sama Pak Lurah itu, Pak Lurah tadi, Pak Lurah Arifin. Pak Lurah. Ini Pak Lurah, saya ajak teman-teman
karena ini dari Majelis Dzikrul Ghafilin, Majelis Al-Hikam. Itu dari mana itu? Dari Majelis Al-Hikam. Saya mewarnai teman-teman dari mulai Pemalang, Tegal, Brebes sampai Cirebon. Sehingga saya berpikir tadi memang benar bahwa teman-teman kita yang masih muda nggak ada yang mau petani sama sekali. Kalau kita cinta tanah air, maka wajib cinta dengan produk tanah air. Sepakat? Sepakat? Tadi Pak Bayu lah beli janganan di minimarket, supermarket, semua produknya produk impor Cina. Kayak itu bukan orang NKRI harga mati itu namanya. Mulai sekarang mindset kita harus kita rubah bener-bener. Alamiah, ilmiah, ilahiyah. Ini yang penting. Alamiah, ilmiah, ilahiyah. Kata Kiai siapa ini? Pak ya. Oh, iya. Jadi mau kita selamat agamanya gimana? Kalau jasad kita tidak sehat, kita berdoa, inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil zat wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut dan lain sebagainya. Yang pertama, mau selamat agamanya gimana? Kalau jasad kita itu adalah tidak sehat. Kalau jasad kita itu adalah diracuni oleh kimia-kimia. Gimana? Gimana? Iya, ini jasad kita itu makan kimia setiap hari. Ya. Kalau kita mau jasad kita, rohani kita selamat, maka jasad kita sehat dulu. Sehat harus dengan apa? Harus dengan organik. Organik apa? Adalah kehidupan kita. Organik itu adalah satu kehidupan kita. Maka kita harus organik. Maka kita tidak ngerti waziyadatan bil ilmi, maka kita harus mengetahui tentang pengetahuan tentang masalah organik ini agar kita bisa hidup, agar kita bisa menyatu dengan alam, agar kita bisa menyatu dengan ilmiah, agar kita bersatu dengan ketuhanan yang Maha Esa. Nah ini paling penting, kita hidup akan kembali kepada alam. Loh kalau alam dirusak itu Pak Kiai, alam dirusak di kimia terus, semakin hari di kimia, awas loh kita itu akan mati semua. Kita akan mati kan? Nanti alamnya nangis, loh ini orang yang mau merusak saya dengan pakai kimia ya, ini orangnya dijepit gini, tak gimana kira-kira? Wah lah, ini perlu banget saya itu. Belajar kita di dalam mas organik khawatir. Loh, wong tanah didolomit, tanah digesi ini loh. Koyo-koyo Arab dicor apa piye tanah kita? Gimana? Loh kita nanti mati dijepit lah. Inilah orang yang kasih dolomit saya ini. Wow, sampai dijepit oleh alam. Kalau nggak percaya mati yo. Maka perlu organik, bener. Iya. Nah maka kita dari alam akan kembali ke alam, maka kita perlu adanya organik adalah kehidupan ziyadatan fil ilmi, tambah ilmunya, pengetahuannya, ini paling penting. Kalau sudah ada pengetahuan ini baru kita mendapat keberkahan. Ziyadatan fil rizki, terus ziyadatan wa barakatan fil rizki, rezekinya tambah kalau organik. Ya. Lah ini bener-bener motivasi kita. Gak ngantuk nggih, kula niki pun ngantuk banget niki. Jadi ngoten motivasi saya, jadi 2 bulan saya itu melihat YouTube-nya Pak Bayu, Mas Bambang, Mas Pri dan lain sebagainya, kayaknya begitu indah sekali. Kapan saya datang? Kapan saya bisa ketemu dengan Pak Bambang?
kapan aku bisa ketemu dengan Pak Bayu? Alhamdulillah hari ini aku ditemukan, mudah-mudahan menjadi pertemuan untuk selamanya dan bisa bareng-bareng untuk menambah pengetahuan kesehatan kita sekalian. Gitu Pak, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, namanya Pak tadi belum disebutkan. Mohon maaf ini saking semangatnya nggih. Saya semangatnya, namanya saya lupa. Nama saya Mujibur Rahman. Tapi tolong jangan salah baca, nanti kamu akan baca Mujiburonan. Gitu aja. Mujiburonan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Dini dari Kalimantan Timur. Saya istri dari Pak Yan Nyauping. Kami bergerak di bidang kontraktor. Kebetulan kami ada sedikit lahan yang nganggur. Tadinya mau dibuat pertanian, cuma kami nggak ada ilmu sedikit pun, belum bisa apa-apa, cuma bisa memakan sayurnya aja. Nah, mudah-mudahan pulang dari sini kami membawa ilmu, kemudian kami bisa tanam sayurnya yang bagus. Alhamdulillah untuk peternakan kami cuma baru menanam ayam, itu pun menanam ayam. Maksudnya memelihara ayam karena tidak tahu harus diapakan, ya cuma kayak dipelihara, dipotong, dimakan. Nah, kami pengennya tuh kayak dikembangkan supaya besar kayak gitu. Mungkin itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo selanjutnya. Tepuk tangan. Ini ibu-ibu terbanyak hari ini. Iya, biasanya ya 2 gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi istri saya, nama saya Yan Nyauping. Orang Dayak Pak dari Kalimantan Timur, ya di pedalamannya di Kutai Timur, Kecamatan Muarawahau, Desa Nasdabing. Ya original, alami ya. Jadi pekerjaan itu wira swasta. Jadi kita melihat lahan yang di sana tuh yang kita biasa berusahakan membuat sesuatu itu ingin mendapat suatu hasil yang maksimal. Melihat YouTube, saya melihat di sini dalam bahasa bisnis itu cepat dan mudah. Nah, gitu. Cepat dan mudah. Nah, jadi kita mencari sesuatu yang keren, kita mencari sesuatu yang bla 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 sehingga muncullah yang namanya tadi itu kimia. Nah, jadi yang saya lihat itu adalah mudah dan cepat dan alami. Nah, sehingga kita hadir di sini. Kedatangan saya Pak tanggal 17 kemarin saya datang. Jadi baru nyampe itu ya sempat berkomunikasi dengan Pak Bambang, minta alamat mana gitu dengan walaupun saya beristri orang Bandung tapi saya jarang ke Bandung. Kadang istri saja gitu. Mudahan saya di sini mendapat ilmu dan mendapat saudara yang banyak. Nanti kalau ke Kalimantan kita sudah ada di WA Group seperti yang disampaikan. Silahkan komunikasi, insya Allah mampir di rumah kita seadanya di sana. Itulah kita keluarga. Ya, mungkin dulu perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kota mau pindah ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan,
Perkenalkan, nama saya Muhammad Said, asal saya dari Palembang, tepatnya di Desa Purwodadi, Kecamatan Blitang Mulia, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Motivasi saya ke sini, saya ingin belajar pertanian, dan sekarang basic saya adalah tukang las. Jadi sangat melenceng. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cekak aos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Solkan dari Kabupaten Kudus, tapi kerja di Jepara. Tiap hari ngelaju 1 jam. Motivasi saya maaf Pak Bang, ini grogi Pak. Sebenarnya saya juga sama ini, pengalaman itu di dunia pertanian nol lah, karena bagi saya juga dari dokter mobil, perbaikan mobil, ya betul. Di tempat saya itu untuk lahan pertanian itu sangat cocok Pak, memang daerah rendah, cuman itu pada rugi Pak. Iya, mau nanam itu pinjam ke bank, itu sistemnya kan musiman, 6 bulan sekali baru bayar. Waktu mau bayar, enggak ada yang buat bayar Pak. Iya. Iya, panennya don Pak, enggak masuk. Iya gitu. Jadi ceritanya gitu Pak. Jadi saya prihatin itu tempat lingkungan saya itu mau memajukan lah istilahnya. Tapi juga kemarin saya bilang sama tetangga saya dikira orang gila tuh. Saya cerita 1005 yang di YouTube-nya Pak Bayu itu kan. 1000 meter bisa menghasilkan 5 juta. Saya dicerita sama tetangga saya dikira orang gila. Mau tanam apa kamu? Gitu. Terus saya motivasi, saya buktikan dalam jangka waktu 1 sampai 3 tahun gitu. Kebetulan saya Pak ini YouTube-nya Pak Bayu sama Pak Babang ini, akhirnya ya moga-moga ini bisa memotivasi teman-teman kita semua ya, supaya berhasil gitu ya. Harus berhasil ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman lain juga termotivasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya namanya Pak Soekarmo dari Cirebon. Iya, saya sudah lama ya menonton gitu ya YouTube-nya Pak Bayu gitu ya. Sampai mau daftar ke Pak Bambang tuh ditolak terus. Wah sudah penuh Pak, sudah penuh Pak. Sampai saya merayu, susah sekali. Ya alhamdulillah sekarang saya dipermudah sama Allah gitu ya. Sehingga saya bisa hadir pada hari ini untuk mengikuti pelatihan dari Pak Bayu dan Pak Bambang serta staf-staf yang lainnya gitu. Saya sangat senang sekali dengan niatnya Pak Bayu itu yang sangat luar biasa menurut saya ya, karena dari yang saya ingat sekali itu dari kata tani itu diawali dengan tawakal, niat ibadah, itu sungguh sangat luar biasa menurut saya ya. Apalagi program-programnya itu membuat makanan atau tumbuh-tumbuhan itu biar orang yang akan memakan menjadi sehat gitu ya. Itu sangat menarik di hati saya gitu ya.
Walaupun saya basicnya bukan dari petani gitu ya, tapi saya akan coba yakin untuk belajar gitu ya, dari sistem peternakannya, dari sistem pertaniannya, itu sangat sederhana, dari yang mudah, dari yang kecil sampai membesar gitu. Itu sangat yang saya sukai gitu ya. Ya itu aja yang saya bisa berniat untuk datang ke sini gitu ya. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan kepada kita semua agar kita bisa menjalankan program-program yang baik ini dari Pak Bayu gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Selanjutnya monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Suwardi dari Masaran Sragen. Kalau ke tempat Pak Bambang kira-kira 30 menit naik motor. Kegiatan setiap hari yaitu bakul pakaian batik di Pasar Klewer. Itu. Karena semakin hari Pasar Klewer semakin berat, saya putar arah jadi petani. Saat ini saya tanam padi dan semangka. Tapi ternyata Bapak Ibu sekalian, menjadi petani tidak mudah. Dan saat ini saya dan teman-teman di Masaran itu mengalami kesulitan. Yang pertama yaitu pupuk mahal dan sulit. Yang kedua, bibit juga mahal, bibit semangka dan sebagainya juga mahal. Kemudian yang ketiga, sebagian petani itu gagal panen karena ada serangan tikus. Ya, maka saya mengikuti pelatihan di sini, harapan saya mudah-mudahan itu ada solusi. Itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih dong. Tenang. Terima kasih, selamat pagi. Nama saya Andreas Mutiastoro, saya dari Jogja. Basic saya buruh bangunan lepas, tapi saya pengen belajar peternak dan bertani. Siapa tahu menambah ekonomi. Ya, terima kasih. Singkat. Cuman kok siapa tahu gitu loh, kayak ragu gitu. Oh ya. Assalamualaikum Pak, Ibu, saya Abdul Aziz dari Sumedang, Tomo. Umur saya 22 tahun Pak, jalan 23. Termuda. Mohon bimbingannya Pak, Bu. Assalamualaikum. Itu aja. Kirain ngomong apa lagi gitu. Malah monggo Pak, yang paling belakang. Masih 4 lagi. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Toto dari Purwokerto. Saya petani dan motivasi saya adalah kepingin belajar organik integrated farming. Ya, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Terima kasih. Singkat. Nggak buru-buru nggak apa-apa Pak. Masih ada 2 lagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mat Agus Dwi Santoso. Saya masih pegawai BUMN. Asal saya di Balikpapan Pak, dekat IKN Pak. Tempat jin buang anak kata orang-orang Jakarta. Ya. Silakan Pak. Saya petani YouTube
Jadi kalau saya nanam tuh lihat YouTube dulu. Gitu. Itu. Jadi begitu saya nanam ini kebetulan saya nanam durian, tapi begitu ngeliat YouTube-nya Pak Bayu ada yang kurang ternyata. Di urban farming ternyata harus ada peternakan. Jadi ini saya lebih fokus ke peternakan nanti. Saya rasa itu aja perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jarod Setyonugroho dari Yogyakarta. Simpel saja, saya datang ke pelatihan ini, saya ingin aplikasikan program Pak Bayu yang 1005 dengan oh iya, saya yang 1005 aja dulu Pak. Yang apa konsep mandiri dimulai dari yang ada, tidak mengada-ada. Iya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wendri, asal dari Kediri, Jawa Timur. Motivasi saya ke sini ingin dapat ilmu bermanfaat. Sudah cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.